A few moments later. Sudah dirangkum? Sudah. Oke, ternyata minyak bumi itu berada di sekitar kita. Contohnya apa? Ketika anak ibu datang ke sekolah menggunakan motor, mobil. Nah, bahan bakar yang digunakan di motor dan mobil itu adalah dari minyak bumi. Yang pertama, siapa yang mau menceritakan ke ibu gimana cara proses terbentuknya minyak bumi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Azrahman Alexa dan kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara kita mendapatkan minyak bumi untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan kita. Nah, jadi minyak bumi itu berasal dari fosil nih, tumbuhan sama hewan dari berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, nanti tumbuhan, hewan, organisme-organisme yang mati ini dia bakal ke bawah nih, misalnya dari sungai sampai akhirnya ke laut. Nah, sampai di laut dia bakal mengendap karena adanya suhu tinggi, tekanan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, setelah dia mengendap, nanti itu disebut nama istilahnya kerogen. Nah, kerogen. Jadi atau endapan. Nah, nanti endapan ini dia bakal tertumpuk kan di bawah lapisan-lapisan bumi itu. Nanti ada lapisan pori-pori yang ditutup sama lapisan bumi permeable itu ya. Permeable nanti pas dia diangkat dia akan membentuk minyak ataupun gas. Betul ya?
atau etanol. Etanol ya. Rumusnya gimana? Berapa? Berapa C? Dua. Berarti ada 2 C dan ada OH. Nah, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai dampak dari pembakaran minyak. Dampak dari pembakaran minyak bumi. Minyak bumi. Ada yang tahu pertama apa? Di sini. Apa namanya minyak kalian? Iya, tabung kaca. Apa namanya? CO2. Ini efek rumah lalu ada apa lagi? Lalu ada apa lagi? CO. Ini CO kenapa? Hemo HBCO atau hemoglobin. Lalu yang ketiga ada ini, lihat unsur yang kita tulis tadi di situ ada SON. Jadi di sini NO, N dan N2 ya. Di sini menghasilkan apa nanti? Hujan asap. Ada juga S, SO2
pembelajaran hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajarannya? Aluna aja. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini, kan kita udah belajar tentang minyak bumi. Nah, yang pertama itu proses terbentuknya minyak bumi itu secara singkat, minyak bumi itu dihasilkan dari endapan-endapan rendik yang udah tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu. Terus komponen minyak bumi itu sendiri ada berbagai macam hidrokarbon seperti hidrokarbon yang tak jenuh. Contohnya ada sedikit alkena dan alkuna. Terus hidrokarbon jenuh, alkana dan sikloalkana. Terus ada senyawa aromatik atau benzena dan juga sedikit kadar dari sulfur, oksigen, dan nitrogen. Nah, dari banyaknya komponen minyak bumi tersebut, untuk menghasilkan bensin yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ini, itu harus melewati proses distilasi bertingkat yang dimana untuk memisahkan fraksi-fraksi dari komponen minyak bumi itu sendiri. Dan fraksinya ada banyak, yang dimulai dari LPG hingga aspal, yang membedakannya itu berdasarkan titik didihnya. Terus yang selanjutnya itu untuk menentukan mutu suatu bensin itu bisa ditentukan dari nilai oktan dari bensin itu sendiri, yaitu berdasarkan kadar dari isoktana dan juga N-heptana. Nah, untuk meningkatkan mutu bensin itu sendiri dengan mencampurkan zat aditif, contohnya ada tetraethyl lead dan juga ada metil tersier butyl ether, ada juga etanol. Dan yang terakhir, dampak dari pembakaran minyak bumi itu secara umumnya itu adalah hujan asam. Itu ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita mau refleksi dulu nih. Menurut anak-anak, pembelajaran menggunakan menonton video secara mandiri dan merangkum itu efisien nggak? Efisien. Dalam pembelajaran hari ini, apa yang paling mudah dipahami? Proses terbentuknya minyak bumi. Proses terbentuknya minyak bumi. Kalau yang paling sulitnya, kalau susah, yang oktan. Iya. maka setelah pembelajaran hari ini, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya minyak bumi itu terbatas. Nah, jadi kita harus bijak dalam menggunakannya. Ya, betul banget. Nah, jadi makanya lagi bumi-buminya ya pemerintah menciptakan apa? Bukan dari tumbuhan. Ya, dari tumbuhan ada juga. Bio. Itu nanti kita pelajari lagi lebih dalam mengenai minyak bumi dan yang energi yang terbarukannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan apabila ibu ada salah kata atau salah penyampaian, minta maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi One is the loneliest number that you'll ever do.